Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan media pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang teks anekdot. Lanjutan dari teks eksposisi. Kelas 10, semester ganjil. Dan untuk penyampaian yang pertama yaitu tentang pengertian teks anekdot. Masih bersama saya, Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk mengawali pemahaman dalam pengertian teks anekdot, mari kita simak beberapa gambar berikut. Yang pertama yaitu gambar, nah ini. Kira-kira gambar apa ini? Ada gambar orang berstatus PNS membawa keterangan naik gaji. Kemudian ada status pedagang membawa keterangan naik harga. Kemudian ada orang lagi ya, statusnya membawa keterangan memangnya semua orang pegawai negeri. Ya. Jadi apa maksudnya gambar ini? Ya, kalau kalian mengetahui bahwasanya ini adalah gambar tentang ya sebuah kritikan. Bisa sebuah kritikan, buah sindiran, juga bisa tentang apa ini? Sistem. Sistem kenaikan gaji bagi PNS, kenaikan harga, ya. Kemudian disindir, memangnya semua orang pegawai negeri. Ya, jadi ya intinya di sini adalah sebuah kritikan tentang sistem pengelolaan keuangan. Ini bisa lewat gambar ini ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu, nah ini ada keterangan, ada gambar tiga gambar di sini. Yang pertama, waduh, airnya udah kuning. Gara-gara kemarau panjang kita mulai krisis air bersih nih. Terus ada yang ketawa, hehehe. Kemudian ada yang ngomong lagi, gara-gara pemerintahan yang korup kita selalu krisis pejabat bersih. Nah, ini kan mengandung unsur kritikan atau sindiran. Nah, ini gambarnya. Tentu kalian juga paham ya apa maksudnya dibalik dari gambar ini. Kemudian gambar yang terakhir yaitu ya seorang presiden bawa kepada Malaysia, tolonglah jangan ganggu aku. Ya, ternyata ada gambar seorang pejuang bawa bendera, ah lebay tegas dong Indonesia, oh Indonesia. Ya, jadi maksudnya apa ini ya? Ini juga bentuk dari kritikan atau sindiran. Nah, ternyata dari ketiga gambar ini isinya tentang kritikan atau sindiran. Lalu apa hubungannya dengan teks anekdot? Oke, mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, ternyata pengertian dari teks anekdot yaitu cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Oke, saya ulangi ya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Baik, jadi teks anekdot ini adalah sebuah cerita singkat. Ya, yang harus kalian pahami dulu adalah sebuah cerita singkat yang menarik. Nah, kalau menarik berarti membuat kita tertarik untuk membaca. Karena apa? Karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Berarti cerita di teks anekdot ini ceritanya yaitu lucu dan mengesankan. Hanya mengenai orang penting atau terkenal. Nah, tokoh-tokoh terkenal, orang-orang penting yang berpengaruh itu nanti menjadi bagian dari teks anekdot. Dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi tidak mengada-ngada ya. Oke, kemudian untuk lebih jelasnya coba kita pahami. Nah, ini dia. Agar lebih mudah memahami teks anekdot untuk pengertiannya, coba kita pahami betul beberapa warna ya yang menjadi kata kunci dari teks anekdot. Ya, silakan diperhatikan ya. Yang pertama yaitu cerita singkat. Ya,
teks anekdot merupakan cerita singkat. Diingat-ingat ya, cerita singkat. Cerita yang seperti apa? Cerita yang menarik, ya. Cerita singkat, kemudian kata kunci yang kedua yaitu menarik. Kata kunci yang ketiga yaitu sifatnya yang lucu dan mengesankan. Ya, kemudian orang penting atau terkenal dan kejadian yang sebenarnya. Ya, jadi dengan memahami 1, 2, 3, 4, 5 kata kunci ini nanti harapannya bisa mempermudah kalian dalam memahami teks anekdot. Ya, yang pertama itu cerita singkat, yang kedua itu menarik, yang ketiga sifatnya yang lucu dan mengesankan, yang keempat orang penting atau terkenal, dan yang terakhir yaitu kejadian yang sebenarnya. Jadi dengan memahami 5 ini, tentunya kalian bisa memahami teks anekdot dengan mudah. Ya, silakan nanti dipahami kembali agar lebih mudah dipahami. Oke ya, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, ada tetapi ya. Apa yang menjadi tetapi? Nah, banyak juga yang didasarkan dari cerita rekaan dan partisipan di dalamnya pun tidak harus orang penting. Ya. Jadi dalam teks anekdot ini ya ada juga cerita yang didasarkan dari cerita rekaan. Rekaan itu maksudnya mengada-ada. Ya, tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tapi untuk teks anekdot alangkah lebih baiknya berdasarkan dari cerita yang sebenarnya atau kejadian sebenarnya itu lebih baik lagi. Ya, kemudian partisipan di dalamnya pun tidak harus orang penting. Ya, kalau tadi pengertian dari teks anekdot yaitu di dalamnya ada tokoh orang-orang penting, ya. Namun ya ada juga partisipannya yang dibahas, ya, yang menjadi objek dari anekdot yaitu orang tidak harus orang penting, orang biasa pun bisa, ya, menjadi bahan kajian dari teks anekdot. Ya, diingat-ingat ya. Teks anekdot itu lebih baik berdasarkan berita atau cerita yang sebenarnya. Dan partisipannya ya tidak harus orang penting. Ya, bisa penting, bisa tidak penting. Ingat-ingat ya. Oke, jelas? Baik, kita lanjutkan. Kemudian ya, fungsi. Nah, apa fungsi atau gunaan dari teks anekdot? Ya. Fungsinya yaitu menyampaikan kritik. Ya, ketika kita eh, memahami atau merasakan hal yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, ya, kita bisa menyampaikan kritik. Nah, satu di antara caranya yaitu melalui teks anekdot ini nanti. Tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Nah, di sini yang harus dipahami, ya. Jadi kritikan yang disampaikan tidak dengan cara yang kasar, ya, tidak dengan fisik ya, atau menyakiti, tapi dengan teks atau tulisan, bisa juga dengan gambar, yaitu wujud dari penyampaian kritik dengan cara teks anekdot. Serta mampu membangkitkan tawa pembaca. Nah, ini yang menjadi nilai yang berbeda atau makna yang berbeda dari teks anekdot dengan teks yang lain ya. Selain menyampaikan kritikan ya, di dalamnya mampu membangkitkan tawa pembaca. Ya, karena tadi sifatnya yang lucu ya dan mengesankan akhirnya mampu membangkitkan tawa pembaca. Selain mengkritik juga membangkitkan tawa pembaca. Nah, ini menjadi sebuah cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan kritikan tanpa harus eh, menyakiti. Itu nanti bisa nanti dipelajari bagaimana wujud dari teks anekdot itu, gambar atau dengan tulisan. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian pola penyajian. Nah, ini yang harus dipahami ya. Selain tadi pengertian, fungsi, sekarang juga pola penyajiannya. Ya, bentuk dari teks anekdot. Pola penyajian dapat disajikan dengan bentuk dialog maupun narasi ya. Jadi untuk wujud atau bentuk dari teks anekdot, yaitu yang pertama bisa berbentuk dialog maupun narasi. Bagaimana penjelasannya? Simak bersama-sama. Oke, pola penyajian yang pertama yaitu berbentuk dialog. Bagaimana penjelasannya? Yaitu jenis pola penyajian yang berbentuk percakapan dua orang atau lebih. Ya.
Kalau sebelumnya kalian sudah memahami apa itu dialog, nah ini kita jabarkan yaitu jenis pola penyajian teks anekdot yang berbentuk percakapan dua orang atau lebih. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita mengambil dari teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, ini contohnya. Percakapan antara Tono dan Udin. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian Udin menjawab, ah begitu saja diperhatikan si Ton. Nah ini kan bentuk dari pola penyajian berbentuk dialog, percakapan dua orang atau lebih. Oke, mudah ya dipahami ya. Oke, baik kita lanjutkan. Kemudian pola penyajian yang kedua yaitu narasi. Nah, sesuai dengan pengertian dari narasi yaitu jenis pola penyajian yang berbentuk pengisahan sebuah cerita atau kejadian. Kalau dialog tadi berbentuk percakapan, kalau narasi berbentuk pengisahan. Nah, jadi per paragraf gitu ya. Untuk contohnya, lanjutan dari kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya. Jadi dari bentuk narasi ini yaitu berbentuk pengisahan sebuah cerita. Lawannya dari berbentuk dialog. Nah, nanti pasti kalian bisa memahami dengan mudah. Oke, polanya hanya dua, berbentuk dialog dan narasi. Baik, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, coba kita baca ya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim. Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Ya, jadi untuk contoh ini menggunakan pola penyajian narasi ya. Ya, jadi untuk teks ini masih banyak lagi contoh teks untuk teks anekdot yang menyindir orang-orang penting, kemudian juga ceritanya ada tawanya, juga ada. Silakan nanti baca di buku maupun di sumber-sumber internet yang sudah valid atau sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Oke, sampai sini jelas ya? Baik. Nah, bagaimana? Sudah paham pengertian dari teks anekdot dan yang lainnya? Oke, mari kita ulangi pengertian dari teks anekdot. Ya, silakan perhatikan kembali ya. 5 kata kunci untuk memahami pengertian teks anekdot. Cerita singkat, menarik, sifatnya yang lucu dan mengesankan, orang penting atau terkenal, dan kejadian yang sebenarnya. Oke. Pengertian dari teks anekdot yaitu cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Oke ya, baik ya, sudah paham ya? Oke. Ya, terima kasih sudah menonton dan memahami pembelajaran hari ini tentang teks anekdot kelas 10 ya, pengertian dari teks anekdot khususnya baik dari pengertian, fungsinya, kemudian pola penyajiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang belum paham, silakan dipahami kembali dan membaca sumber-sumber yang lain agar kalian bisa lebih paham dan lebih memahaminya dengan mudah. Baik, tetap semangat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.